Dulu mah ibu-ibu dan bapak-bapak adalah menghiasnya apa? Janda. Ada yang bawa pisangnya, ada yang bawa apelnya, ada yang bawa makanya bahkan pahalanya berlipat ganda. Ada 4 macam. Yang pertama adalah hijrah iktiqodiyah bersedekah. Karena kalau dipenggal terus ini Islam gak bakalan berkembang. Islam gak bakalan berkembang kalau dipenggal terus. Karena mau dakwah lalu ditangkap. Kalau dibakar Islam ditangkap. Masya Allah. Indonesia. Tapi saking nikmatnya jadi warga Indonesia, akhirnya kurang orang yang tidak membuat sampah pada tempatnya yang lebih baik, insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan hijrah makna yang wajib kita sembah kecuali untuk melangkah ke majlis taklim. Tidak punya daya untuk melangkah ke majlis taklim kalau bukan enggak boleh sungguh. Ini tentang orang-orang di pada malam hari ini, khususnya di malam terakhir di bulan, yaitu di akhir bulan Hijriah, di ujung bulan Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Dulu mah tiap listrik bijinan dina awi aya nama dina utol. Dulu mah ibu-ibu dan bapak-bapak doyan pada ngaji, namun sekarang mah doyannya nonton sinetron. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul di mushola ini dalam rangka pengajian. Pengajian itu bukan hanya formalitas, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita bawa dan kita amalkan. Harus membawa perubahan. Yang tadinya mohon maaf kita sholatnya jarang berjamaah, dengan datang ke pengajian berubah menuju perubahan rajin berjamaah. Yang tadinya kita jarang ngaji, setelah kita mendengarkan pengajian, mengikuti pengajian, Masya Allah kita akhlaknya berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Makanya tema sekarang adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Lewat apa kita bisa menjadi yang lebih baik? Jelas, kalau kita ingin merubah diri kita dari hal yang negatif ke hal yang positif, dari tadinya yang kurang rajin dalam beribadah menjadi rajin beribadah, tadinya kurang rajin bersedekah, rajin sedekah. Itu intinya kita harus selalu mengikuti pengajian. Dengan adanya pengajian, insya Allah itu akan bisa membawa perubahan kepada diri kita, baik dari segi ilmu yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Maka inti daripada pengajian adalah menghilangkan ketidaktahuan. Jadi menghilangkan ketidaktahuan. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya kita tidak bisa jadi bisa. Jangan sampai mohon maaf, pengajian tiap bulan, pengajian tiap minggu, bahkan tiap hari pengajian, tapi tidak ada perubahan dalam dirinya. Na'udzubillah ingin jali. Berarti ketika mohon maaf, mungkin ketika
pengajarnya, ketika muallimnya, ketika penceramahnya berbicara mungkin ada kurang keseriusan, ketika mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, atau tadi tidak ada kurang rasa mahabbah terhadap pemateri terhadap orang yang menyampaikan, maka itu akan sulit menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya kita harus menyambungkan frekuensinya supaya supaya kita yang disampaikannya menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa dampak perubahan kepada kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Jadi tujuan daripada pengajian adalah betul tujuannya untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik. Mohon maaf Bu, jangan sampai pengajian tiap bulan dilaksanakan, jangan sampai pengajian tiap minggu dilaksanakan, jangan sampai pengajian tiap hari dilaksanakan. Mohon maaf, tetangga dengan tetangga masih ribut, saudara dengan saudara masih bertengkar, tetangga-tetangga masih ribut, saudara dengan saudara masih bertengkar, istri dengan suami masih bertengkar keras. Naudzubillah, di mana letak pengajiannya? Betul, setuju. Harus ada perubahan. Oh, kalau kita bermusuhan dengan tetangga, hukumnya apa? Dosa apa enggak? Kalau kita bertengkar dengan suami, dosa apa enggak? Dosa hukumnya. Kata Ustaz dosa, kata Kiai dosa. Maka dari mulai besok sampai seterusnya, insya Allah kita akan selalu menjalin akan selalu baik dengan keluarga kita, baik dengan suami kita, baik dengan tetangga kita, insya Allah. Karena perubahan itu harus diusahakan, harus diupayakan, harus kita usahakan bagaimana caranya supaya kita menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Ini yang disebut dengan hijrah. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan apa Pak? Bulan Muharram. Kita berada sekarang ini ada di penghujung bulan Hijriah. Bulan apa sekarang? Ada berapa bulan semuanya? 12 bulan. Pertama bulan apa? Maret. Bulan satu bulan. Yang keras suaranya, 1 bulan. 2 Bapak-bapak siapa ya? Iya. Kalau anak-anak TK itu suka dijadiin, ya Bu ya? Bisa coba dijadiin. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, Rajab dan Saban, Ramadan and Syawal and Dzulhijjah and Dzulqa'dah and Dzulhijjah and Dzul Islam. Itu anak-anak begitu. Jadi semuanya 12 bulan itu tahunnya tahun Hijriah. Kenapa kita jarang hafal tahun itu? Kenapa jarang hafal tahun itu? Karena yang dipakai bukan tahun Hijriah, bukan bulan Hijriah. Kebanyakan pakai tahun apa? Masehi, berkaitan dengan turun gaji. Betul apa betul? Biasa turun gaji pakainya bulan apa Bu? Bulan Januari, bulan Februari, bulan apa begitu? Jarang
pabrik atau jalan PNS yang hitung gajinya tuh, insya Allah saya besok gajian 1 Muharram. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang pakai. Padahal bulan Islam itu adalah Hijriah. Masya Allah. Kita sudah banyak merupakan tahun Hijriah. Kenapa disebut dengan Hijriah? Hijriah itu artinya hijrah. Betul nggak? Hijrah itu terbagi menjadi 2 macam. Terus apa enggak? Capek apa enggak? Yang capek siapa? Gak apa-apa Ustaz, macam juga insya Allah bakal barokahkeun. Insya Allah. Ustaz nggak apa-apa, mau dibayar nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak tahu malu. Insya Allah. Jadi hijrah itu artinya kita secara makna, secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Hijrah hajaroh, yuhajiru, muhajaratan, atau hajrah artinya hijrah. Hijrah itu secara artinya, secara apa disebutnya meninggalkan atau berpindah. Itu namanya berpindah dari tempat yang negatif ke tempat yang positif. Berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang berpindah dari perkara yang haram ke perkara yang halal. Berpindah dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Itu namanya hijrah. Jadi kalau kita sekarang sudah banyak dilakukan oleh para artis dan juga orang-orang pengusaha dan yang lainnya. Mereka sekarang sudah banyak yang hijrah. Hijrah artinya kembali dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hijrah. Cuma hijrah terbagi 2. Terus ya? Gak capek kan? Iya, udah ada telinga doang. Insya Allah. Yang pertama hijrah makaniyah. Boleh ditulis supaya ada. Pertama hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah ini adalah perpindahan secara fisik. Hal ini sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Kanjeng Nabi mendapatkan itu kekerasan dari siapa? Dari orang-orang kafir Quraisy, mendapatkan intimidasi, mendapatkan siksaan yang sangat keras. Kanjeng Nabi dan para sahabatnya tidak boleh berkembang di tanah Mekah, dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy, sehingga Nabi memutuskan dengan para sahabatnya untuk berpindah dari kota Mekah ke kota kemana Bu? Itu namanya apa? Secara makaniyah, dari kota Mekah pindah ke kota, karena di Mekah itu sudah banyak apa? Banyak musuhnya, banyak kekerasannya, bahkan diintimidasi. Nggak boleh dakwah di sana. Ada yang dakwah dibunuh, ada yang dakwah di penjara. Kalau ada yang menyebarkan Islam langsung ditangkap. Bahkan banyak sekali kisah-kisah ketika para sahabat masuk Islam baru 1 jam, kalau masalah namanya Umayyah masuk Islam, begitu beres masuk Islam baru juga 2 jam masuk Islam, mendakwahkan yaitu agama Islam, ditangkap oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya ditawar oleh orang Quraisy, kamu kalau ingin selamat maka harus kembali ke agama berhala, kembali menyembah berhala, kembali ke agama orang-orang Quraisy saat itu. Namun sahabat tersebut menolaknya, sehingga datanglah malaikat. Malaikat menawarkan
izinkan kami untuk menghancurkan orang-orang Quraisy tersebut. Tapi orang tersebut tidak mau. Biarkanlah saya tetap dalam keimanan kepada Allah. Saya sudah bulat tekad saya beriman kepada Allah, sehingga itu orang tersebut tangan kanan ditaliin, terus ditaliin ke budak yang sebelah kanan, kaki kiri juga ditaliin ke budak sebelah kanan, tangan kiri taliin sebelah kiri. Akhirnya ketika tidak taat dan tidak mau kembali masuk ke agama Quraisy, saking kuat keimanannya, akhirnya ditarik kanan kiri sampai belah dadanya. Masya Allah. Itu mempertahankan keimanan, mempertahankan itu keislamannya sampai beliau mati pegang nyawa. Tapi orang tersebut tidak merasakan perihnya kematian, karena sebelum ditarik beliau sudah dicabut nyawanya oleh Allah dan langsung dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira di sini ada nggak yang kayak gitu? Masya Allah, Masya Allah. Orang kita mah baru disuruh ngaji doang, betul. Disuruh datang ke pengajian berat, mereka mengorbankan nyawanya, mereka mengorbankan keluarganya. Siti Khadijah, bu, kenal Siti Khadijah? Kenal apakah? Gimana kenalnya? Siti Khadijah ini istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cantik apa enggak? Cantik apa enggak? Gak usah diragukan. Pokoknya cantik yang luar biasa. Ya mirip ini juga di sini. Bisa jadi sama. Ini Khadijah di masa mendatang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siti Khadijah statusnya apa? Janda. Kalau bahasa jokan janda, atau namanya sudah tidak profil lagi. Masya Allah, ini Siti Khadijah budak cantik luar biasa, kaya raya, luar biasa, hartanya hampir setengah kota Mekah itu miliknya, dan hartanya luar biasa. Itu setelah menikah dengan Rasulullah, maka seluruh hartanya beliau dermakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini ada. Amin ya Allah. Siti Khadijah begitu banyaknya itu hartanya habis semua untuk membantu perjuangan Rasulullah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Bu, kesini bawa apa? Bu, tadi kesini bawa apa? Alhamdulillah. Maka kalau pengajian itu sebetulnya nggak harus repot-repot panitia, betul-betul. Ibu kalau ada ibu-ibu di sini 30-40 dari rumahnya ada yang bawa nasi padang, satu orang 10, kira-kira penuh apa enggak? Penuh apa enggak? Ada yang bawa pisangnya, ada yang bawa apelnya, ada yang bawa kuenya, ada yang bawa kopinya. Kira-kira panitia repotnya? Enggak, dulunya pengajian seperti itu, bawa semuanya. Kenapa? Karena kita di samping kita mau ngaji, juga kita mau bersedekah, supaya makanan kita dimakan oleh teman-teman dan sahabat kita. Alhamdulillah. Nah, itu kan jadi sah. Maka dari pengajian, makanan kita yang dimakan oleh orang yang ngaji, Masya Allah, luar biasa berkahnya, bahkan pahalanya berlipat ganda. Alhamdulillah. Kembali ke pokok permasalahan, Nabi hijrah dari kota Mekah karena tadi ada tekanan-tekanan ingin ada perubahan Rasulullah. Karena kalau di Mekah terus ini Islam gak bakalan berkembang. Islam gak bakalan berkembang kalau di Mekah terus. Karena mau dakwah lalu ditangkap, kalau menyebarkan Islam ditangkap. Masya Allah, Indonesia termasuk baldatun thayyibah, negara yang subur makmur. Makanya perlu bersyukur jadi warga negara Indonesia. Tapi saking nikmatnya jadi warga Indonesia, akhirnya kurang bersyukur. Padahal kata Allah, la in syakartum lazidannakum.
menyampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum, bila mana kita bersyukur berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, la azidannakum, yakin dan pasti akan ditambah. Yakin pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur saja. Bersyukur saja. Jangan sampai, mohon maaf, ini ada musibah dan yang lainnya yang menimpa bangsa kita Indonesia, apapun itu bentuk musibahnya, baik kelaparan, kekurangan pangan dan yang lainnya, khawatir itu memang ulah-ulah manusia juga, betul kan? Kalau ini nggak salah, betul kan? Allah nggak mungkin menurunkan satu musibah kepada hamba-hambanya tanpa ada yang mengundang. Kita banyak mengundang musibah, Pak. Betul enggak? Sebetulnya musibah itu diundangnya oleh manusia. Innama wa'aral fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan. Jelas bima kasabat aydin nas, semuanya karena ulah tangan-tangan manusia. Manusia. Allah Ta'ala gak mungkin menurunkan musibah tanpa ulah manusia. Terjadi longsor kenapa, Bu? Kenapa? Karena gunungnya dikun, terjadilah ulah siapa? Manusia. Terus terjadi musibah kebanjiran. Musibah kebanjiran ulah siapa? Manusia. Jalan air dibikin, yang tengah jalan air dibikin laut. Jadi sempit, emang punya air. Pengairan dibikin rumah, dibikin perumahan, penyerapan dibikin yang lainnya, akhirnya jadi banjir. Itulah siapa? Apakah salah Allah? Tidak. Itu salah manusia. Terlalu rajin, terlalu rakus, terlalu tambah. Padahal Masya Allah, Allah Ta'ala sudah menurunkan bumi, menurunkan segalanya untuk manusia. Cuma manusia yang salah dalam mengaturnya, ya manusia yang salah dalam itu penataannya. Sebetulnya Allah sangat sayang kepada hambanya, tapi hamba itu sendiri tidak sayang dengan dirinya. Masya Allah. Makanya harus ada perubahan dalam pengajian. Terus terjadi banjir, di antaranya serapan airnya hilang. Yang keduanya karena apa? Membuang sampah padahal sampah itu bisa mengundang banjir. Tapi waktu Indonesia termasuk negara beberapa paling kotor. Tapi enggak nomor satu, enggak. Paling kotor luar biasa, sampahnya belum bisa dikelola sampai saat ini. Bahkan sampah-sampah sudah tidak bisa menampung, sekarang tangsel dan yang lain tidak bisa lagi menampung sampah. Masya Allah. Karena kitanya sekarang sudah banyak menggunakan apa? Kalau dulu, Masya Allah, pakai apa itu? Karena pakai dahulu. Sekarang pakai plastik semuanya dibungkus pakai plastik, terus buang sampahnya sembarang. Padahal kebersihan itu milik umat Islam. Sudah diajarkan Rasulullah, betul nggak Pak? Anak bapakku bina itu punya Islam apa non Islam? Punya Islam. Menjaga kebersihan sebagian daripada iman. Jelas orang yang membuang sampah pada tempatnya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah.
Orang yang tidak membuat sampah pada tempatnya jelas apa? Tidak sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu. Padahal jelas at-taqwatu minal iman, menjaga kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka ketika ada seorang murid, ada satu kisah seorang murid itu seorang santri, ada satu murid yang sangat dicintai oleh gurunya lebih daripada murid-murid yang lainnya. Akhirnya murid yang lain cemburu sosial, bertanya kepada gurunya, wahai guru, engkau pilih kasih, kami juga murid engkau ya guru, kami juga adalah murid engkau, tapi kenapa kasih sayang lebih daripada kasih sayang terhadap kami kepada dia lebih terhadap kepada kami? Akhirnya apa? Singkat ceritanya kata gurunya, ya udah gak saya jawab. Sekarang akhirnya para santri itu dikasih burung merpati, semuanya dikasih. Kata gurunya, silahkan burung merpati ini dipotong di satu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Akhirnya berangkatlah semua santrinya. Begitu berangkat, singkat cerita, singkat kata, langsung pulang kembali. Ada yang sudah dipotong lehernya, ada yang sudah dicabutin bulunya, tapi ada satu santri yang nggak dipotong sama sekali, langsung masih kembali di bawah hidup-hidup itu burungnya. Akhirnya baru dikumpulin, mana yang dipotong semuanya, mana yang tidak dipotong. Akhirnya santri yang tadi dikatasin, saya tidak dipotong. Kenapa kamu nggak dipotong ini? Kan saya menyuruh kamu supaya burung ini dipotong di satu tempat yang tidak ketahuan oleh manusia atau diketahui oleh manusia. Kata santri tersebut, apa jawabannya? Jawabannya, saya sudah kemana-mana Pak Kiai, saya sudah kemana-mana guru, tapi saya tidak menemukan tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Memang manusia tidak tahu, gak ada yang mengetahuinya, tapi Allah tahu kemana saja saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tahu. Akhirnya nggak jadi disampaikan. Nah, ini yang membuat saya lebih cinta kepada muridnya ini, karena dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, maka menjaga kebersihan itu adalah salah satu bentuk perubahan diri kita kepada hal yang lebih baik, insya Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah, ini pertama hijrah makaniyah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, singkat saja terlengkapnya. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah. Ulangi apa? Hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ini adalah hijrahnya merubah diri kita dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Yang tadinya akhlaknya kasar, akhlaknya itu keras, akhlaknya egois dan yang lainnya, maka dengan hijrah maknawiyah kita berhijrah, berpindah, berubah yang tadinya tidak baik jadi menjadi lebih baik. Mudah-mudahan hidup kita jadi lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma hijrah maknawiyah ini terbagi 4. Kalau menulis yang bawa buku, yang nggak bawa buku langsung masukin di sini. Keluarin lagi dong. Hijrah maknawiyah ini ada 4 macam. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Apa? Hijrah i'tiqadiyah. Hijrah berpindah, berubah dari keyakinan yang salah menuju keyakinan yang benar. Yakin, tadi kita yakin apa yang salah, keyakinan yang keliru, tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada malaikat, tidak yakin kepada Rasulullah, tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada qadar dan qadarnya Allah.
maka kita luruskan, kita rubah menjadi keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan hijrah i'tiqadiyah. Paham ya? Insya. Jadi harus hati-hati Bu. Keyakinan kita harus mantap. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan menyembah kepada batu. Jangan menyembah kepada matahari. Jangan menyembah kepada bulan. Jangan menyembah kepada pohon. Jangan menyembah kepada sapi dan binatang yang lainnya. Karena semuanya mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu. Maka kita harus yakin sepenuhnya, itikad meyakinkan bahwa Allah lah Tuhan yang wajib kita sembah. Insya La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah la ilaha illallah. Ya ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ya ada Tuhan yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah. Ya ada Tuhan yang bisa merubah kita kecuali Allah. Maka minta Tuhan kepada Allah. Nanti akan turun hidayah dari Allah, akan turun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kalau tidak ada hidayah dari Allah, saya yakin Bapak dan Ibu gak bakal berangkat ke majelis taklim ini. Ini kita bisa berangkat, bisa hadir di sini mutlak adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala la haulun wala quwwatun illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata wala haula wala quwwatun illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali adanya pertolongan Allah Subhanahu. Kita tidak punya kekuatan untuk melangkah ke majelis taklim, tidak punya daya untuk melangkah ke majelis taklim kalau bukan karena pertolongan dan taufik serta hidayahnya Allah Subhanahu. Maka kita harus syukuri hidayah. Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah? Maka kita harus bermujahadah. Al-mujahadah miftahul hidayah. Mujahadah adalah kunci untuk meraih taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hijrah maknawi yang kedua adalah hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah, perubahan pemikiran. Pemikiran yang tadinya pikirannya selalu negatif menuju pikiran yang positif, disebut dengan husnuzon. Kita harus biasakan husnuzon. Enggak boleh suudzon. Ini tentang orang tinggi, kumisnya gede, tampangnya serem, rampok ini. Jangan suka husnuzon. Enggak boleh husnuzon, baik terhadap Allah maupun husnuzon terhadap sesama
Bu, kalau kita ingin husnul khotimah, hayat kita ingin dalam kebaikan dan ridho Allah, maka biasakan kita selalu husnuzon. Ketika kita berpapasan dengan tetangga, kita nanya husnul tetangga, cuek saja. Kira-kira sakit apa enggak? Sakit apa enggak? Sakitnya di mana? Jangan suzon dulu, Bu. Ketika kita nanya dengan tetangga, kemudian tidak dijawab oleh tetangganya, kita husnuzon aja kepadanya. Mungkin dia lagi gangguan telinga, atau mungkin lagi punya masalah sehingga dia fokus dengan pertanyaan tetangganya. Ini kadang-kadang ada tetangga yang nggak ditanya, yang ditanya terus dia nggak jawab, langsung aja sombong. Langsung aja sombong amat. Padahal mereka tidak mendengar, padahal mereka mungkin tidak fokus, atau mungkin lagi banyak masalah sehingga tidak fokus untuk menjawab pertanyaan kita. Maka tanamkan husnuzon. Maka kata Rasul, aslatan laisa fawqahuma, ada dua hal yang tidak ada yang melebihi dari keduanya, maka tidak ada kebaikan yang melebihi daripada keduanya. Yang pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah. Kadang-kadang mohon maaf banyak terjadi, kamu tidak hindari. Ketika kita dikasih musibah ini, Allah dikasih. Kadang-kadang dikasih musibah, Allah gak sayang sama saya. Itu bukan itu lagi dulu. Jangan sampai punya pikiran Allah itu benci sama kita. Jangan. Bahkan ada keterangan, law ya'lamul abdu maqasidal aqdar la baka maka kita akan menangis karena kita husnuzon kepada Allah. Labaka bi husnuzon billah. Artinya, kalau seandainya ibu-ibu tahu, seandainya bapak-bapak tahu, di balik tujuan-tujuan, di balik takdir yang menimpa kita. Kadang-kadang kita ditimpa musibah, kadang-kadang ditimpa miskin, ditimpa sakit dan yang lain. Padahal di sana ada hikmah di sana, Bu. Di balik musibah ada hikmah, di balik kemiskinan ada hikmah, di balik kejadian yang terjadi kepada kita, semuanya ada hikmah takdir Allah. Lalu ya'lamu, seandainya hamba mengetahui tujuan-tujuan di balik takdir Allah, maka mereka akan menangis karena suka sujud kepada Allah Subhanahu. Maka jangan sampai kita sujud kepada Allah. Dan yang kedua, jangan sampai kita sujud kepada sesama umat Islam. Harus husnuzon dan insya Allah. Yang terakhir adalah yang dua lagi, yang ketiga adalah hijrah suhuriyah. Hijrah suhuriyah adalah hijrah perasaan kita tanamkan perasaan yang selalu berbaik sangka terhadap yang lain. Yang terakhir, hijrah yang terakhir adalah hijrah sulukiyah. Maka akhlak kita harus selalu baik, insya Allah. Maka insya Allah kita kalau sudah berhijrah, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya atas nama pribadi, mungkin apabila ada penyampaian, ada hal yang kurang berkenan, intinya kembali kepada kesimpulan pengajian yang kita laksanakan pada hari ini, khususnya pada malam hari ini, khususnya di malam terakhir di bulan, yaitu di akhir bulan Hijriah, di ujung-ujung bulan Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia-manusia yang selalu membawa manfaat kepada manusia yang lainnya. Karena hamba yang paling dicintai oleh Allah bukanlah hamba yang sorbannya besar, bukanlah hamba yang jubahnya panjang, bukanlah hamba yang pintar ceramahnya, bukanlah hamba yang pintar ngajinya, tapi hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Insya Allah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumber dilakukan boleh kita menumpang nanti. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa dan bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Buah rambutan dalam keranjang, buah laptop dikontrakan, selama dan panjang-panjang serta terus terang amplop dan berkat sudah disiapkan. Jalan naik satu kali panjang, jalan Abu Fabugan, selama dan panjang-panjang karena terus terang ia perut terus kukurukan. Abillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.